Kita lanjutkan untuk menyusun komponen dan blok di screen mencari skor. Kita lihat di sini belum ada ya. Ini kita buat add screen. Mencari skor. Ini kita hilangkan. Kemudian kita masukkan spasi. Tingginya 2%. Ini agar ke tengah di screen kita setting line horizontalnya center. Kemudian kita masukkan horizontal adjustment width, kita beri nilai fill parent. Kemudian untuk height-nya 6%. Kemudian ini center, ini juga center. Kemudian kita masukkan spasi. Spasi diberi nilai width-nya 5. Kemudian kita masukkan label. Atau biar ke tepi ini kita setting pada left dulu ini untuk horizontal arrangement-nya. Adapun nanti kita ubah menjadi center lagi, nggak apa-apa. Kemudian ini nanti untuk skor ya ini ya. Untuk skor kita atur height-nya dulu yaitu 6%. Kemudian untuk width-nya atau lebih mudahnya ya, ini kita buat ukuran width-nya kecil dulu, nanti kemudian kita copy, kemudian setelah label kita buat semuanya, kita buat ukuran yang sebenarnya. Misalnya ini kita beri 5% dulu. Nah, ini nanti untuk label skor 1, label skor 1, ini tag-nya nanti dulu aja. Ini kita duplicate. Ini untuk label
Ini separator, ini pemisah antara skor dengan separator, kita singkat SPR1 ini. Pemisah antara skor dan nilainya. Kemudian lagi kita duplicate. Ini nanti untuk skor 2, label skor 2. Ini nanti untuk nilainya ya. Untuk nilainya kita duplicate lagi. Ini untuk label menit. Label menit. Kemudian ini untuk separator 2, pemisah antara menit dan detik. SPR2. Kemudian separator 2, ini skor 1, skor 1, separator 1, skor 2, menit, separator 3, ini adalah label detik. Label detik. Nah, sekarang kita, untuk size-nya nanti, font-nya, kita beri teksnya dulu. Ini skor. Oh, ini salah ini. Di sini, ini skornya. Ini skor. Kemudian ini separator ya. Separator titik 2. Kemudian ini skor 0. Kemudian ini menit. Menit ini kita setting setiap permainan selama 5 menit. Jadi kita beri teks 5. Kemudian ini separator lagi, pemisah antara menit dan detik. Kemudian ini detik. Teksnya 0. Nah, kemudian untuk ukuran hurufnya 30 ya. 30 semua. 30. Warnanya hitam saja. Nah, sekarang ukurannya ya. Untuk space tadi sudah 5 width-nya, kemudian untuk label skor
label skor 1 itu width-nya tadi belum kita beri nilai yang sebenarnya. Width-nya adalah 25%. Kemudian ini 3%. Kemudian yang ini 20%. Ini nanti ada space-nya ini, atau kita masukkan sekalian. Kita bisa menduplik di sini. Antara ini dan ini ada spasi. Nah, ini kita beri nilai 10 spasinya. Spasi ini spasi 3 ya. Spasi 3. Kita beri nilai width-nya 10. Nah, kemudian label menit. Label menit, width-nya juga 10. Kemudian separator ini mana nih? Nah, separator 2, 3. Kemudian label detik. Label detik 5 ya. Sudah 5. Kemudian di sebelah sini sebetulnya ada apa? Coba ini kita beri nilai 5 dulu biar nanti kita bisa memasukkan space di sini. Nah, ini kita duplikat aja ini. Duplikat. Nah, kita seret ke sini. Ini 5 ini ya. Untuk yang skor tadi kita kembalikan. Kita kembalikan nilainya 20 ya. Width-nya 25. Nah, kemudian ini spasi 4. Sudah cukup. Nah, ini kita kembalikan untuk horizontal placement-nya, line horizontalnya ke center. Ya. Kemudian di sini kita letakkan spasi. Kemudian kita masukkan lagi horizontal arrangement. Kita beri nilai fill parent, kemudian ini center semua ya, center, ini juga center, kemudian height-nya 12. %. Kemudian ini di dalamnya ini kita masukkan cut view, tapi kita masukkan space dulu. Space 5%.
Atau biar ke sini kita setting pada lab dulu nih, lab. Nah, kemudian kita masukkan cut view. Cut view ini line horizontalnya lab, kemudian line vertikalnya center, kemudian untuk content padding button ini 8, labnya ini 6 saja, kemudian right-nya 6, kemudian top-nya 15, corner radius 10 ya, 10, elevation 2, height-nya 11, kemudian width-nya 28, stroke ya, stroke color kita kasih indigo aja. Ini adalah garis tepi ya, ini ya. Kemudian ketebalannya 6. Nah, kemudian di dalam cut view kita masukkan text box. Kita masukkan text box di sini. Nah, text box propertinya ini font bold ya, font bold. Kemudian font size-nya 30, height-nya 10, height-nya 10, kemudian width-nya 25, input type ini hanya kita hapus saja. Input type ini karena nanti kita hanya akan memasukkan angka ya, maka kita setting pada number. Kemudian text alignment lab sudah. Kemudian di sini kita masukkan label. Label ini nanti untuk tanda operasi tambah kurang kali bagi ya. Ini font size-nya. Tapi ini kita hapus dulu teksnya. Font size-nya nanti kita atur pada 30. Kemudian tag alignment-nya, tag alignment center ya, center. Kemudian width-nya 6. Nah, ini nggak ada tag-nya karena nanti muncul tanda operasi, kita menekan tombol sehingga muncul tanda operasi. Kemudian ini text box 1, nanti text box 2, kemudian tanda sama dengan, kemudian text box 3. Maka ini lebih cepatnya kita duplicate saja. Kita duplicate
ini kita pindah ke sini. Nah, kemudian nanti di sini tanda sama dengan, atau kita duplikat ini dulu lagi. Duplikat. Nah, di sela-sela ini kita beri label lagi, kita duplikat dari sini. Kita taruh seret di tengah-tengahnya. Nah, sudah. Kemudian ini teksnya tanda sama dengan ya ini ya. Teksnya sama dengan, kemudian ini kita rename cut view 1, ini cut view 2, cut view 2, ini cut view 3, cut view 3. Untuk spasinya, spasi 5, ini tag box 2 ini ya, ini tag box 2. Tag box 2, ini tag box 3. Tag box 3. Sudah cukup untuk tanda sama dengan. Kemudian di sini, oh ya ini belum di rename ini, label sama dengan LB sama dengan. Sudah ya. Oh ini spasi 5 nih. Spasi 5, ini spasi 6 ini. Sebetulnya nggak apa-apa nih ya, ini biar urut saja. Ini spasi 6 ini, maaf. Spasi 6. Ini spasi 5. Sudah. Kemudian di sini kita masukkan lagi yaitu horizontal arrangement. Horizontal arrangement. Ini build parent. Kemudian ini kita masukkan button. Dulu. Ini tadi X-nya 12 ya.
12 bill parent. Ini button A. Button A. Ini width-nya kita buat 43. 43. Tag-nya kita hapus. Tag-nya kita hapus saja. Kemudian ini kita duplicate. Ini kita beri nama button B. Button B. Ini kita Ini kita visible-nya kita kita uncheck ya. Jadi ini nanti kita sembunyikan ini. Di dalam horizontal arrangement ini kita sembunyikan, yaitu button A dan button B ya, kita sembunyikan. Untuk selanjutnya kita masukkan lagi vertical arrangement. Nah, ini height-nya 20, width-nya bill parent ya. Kemudian di dalamnya ini kita masukkan 2 horizontal arrangement, atau satu dulu nanti kita duplicate saja. Kemudian ini center ya, center. Ini horizontal arrangement, center, vertikalnya juga center. Kemudian width-nya bill parent, height-nya 10. Nah, 10. Kemudian di dalamnya ini kita beri button ya, untuk simbol tambah, kurang, kali bagi. Kita buat saja 1, kemudian nanti kita duplicate di button tambah. Ini button tambah, font size-nya 30, kemudian height-nya 8, width-nya 20. Width-nya 20. Rounded ya, rounded itu nanti biar ujungnya tidak lancip, biar melengkung. Kemudian teksnya ini nanti teksnya adalah tanda plus, warnanya hitam, tag color-nya. Adapun warnanya ini ya, warnanya ini kita buat warnanya background color ini aja, indigo ya.
Indigo. Untuk teksnya kita beri warna ini, amber. Nah, font bold. Nah, kemudian kita duplikat saja. Ini tambah, kemudian ini kurang. Ini kali. Ini tagnya kita ubah menjadi simbol kurang. Ini kali. Kali. Kemudian ini bagi. Bagi. Sebentar, ini ada masalah ini. Ini simbol bagi ya, simbol bagi. Ini sebetulnya simbol bagi itu bukan begini, yang ini untuk sementara aja ini. Ini simbol manis begini. Sebetulnya bukan begini. Coba karena di sini kita mencari simbol bagi itu harus ke Word dulu. Nanti kita kopas. Coba kita ke Word. Kita kopas, copy paste. Nah, nah begini simbol bagi. Kemudian ini kita duplikat saja ini. Duplikat. Salah ini sebetulnya. Sebetulnya hanya akan menduplikat ini saja, tapi keliru semuanya ini. Makanya ini bisa pindah di sini. Bukan. Ini ya saja. Nah, ini saya pindah ke sini. Kemudian ini dihapus. Nah, ini nanti untuk button
button input, stop, start ya. Kita rename dulu. Ini button untuk start. Start. Teksnya start. Ini nanti kita hapus satu. Jadi hanya start, input, dan pause saja ini nanti. Kita hapus saja satu. Start. Ini width-nya coba ini input jadi ini button input kemudian ini nanti button pause. Button pause. Teksnya kemudian ukurannya untuk width-nya 30 ya. 30 ini juga 30. Nah. Kemudian satu lagi ini button check. Button check. Untuk width-nya 90. Nah, jadi nanti umpama ukurannya kurang ya kita bisa atur belakangan ya. Kita atur belakangan. Ini saya kira sudah cukup ini untuk penyusunan komponennya. Kemudian kita masukkan
notifikasi, notifier ya, notifier untuk memberi notifikasi. Jadi kita bisa satu, kemudian 2. Di samping itu juga kita masukkan decoration. Decoration itu kalau mencari manual di utilities ya. Decoration. Kemudian clock. Clock itu di sensor. Kemudian juga EXO player. 2 EXO player. EXO player 1, 2. Sudah ini. Kita sekarang melanjutkan untuk membuat blognya. Inilah blognya ya. Ini langsung saya buat karena ini blognya agak lumayan ya, biar videonya tidak terlalu panjang. Saya buat langsung blognya. Saya jelaskan ketika ini saya keluarkan dulu ya. Ini ketika screen mencari skor ini tampil, maka kita beri dekorasi label yang ada di bagian atas tadi. Jadi makanya di sini saya masukkan ini decoration ya, mengambilnya dari sini. Kita klik di sini. Nah, ini klik. Nah, kemudian kita cari ini. Kita tarik ini. Kita tarik ini. Kemudian komponen apa yang didekorasi yaitu label ya, label skor, kemudian yang lainnya tadi, kemudian backgroundnya kita buat hijau, ini hijau muda ya, bordernya hitam, kemudian apakah round, maksudnya sudutnya itu melengkung tidak lancip, ya. Kalau tidak ya kita setting pada false ya. Nah, kemudian untuk label sebelah kanannya sebetulnya kita tinggal menduplikat ini saja begini. Nah, kemudian kita ganti namanya skor 2, kemudian yang lain ya ini. Nah, ini caranya. Jadi ini sudah saya buat, makanya ini kita tinggal memasangkan saja. Ini saya hapus, delete block. Ini ya. Diharapkan Bapak Ibu paham ya ini ya. Jadi ini yang tidak didekor yaitu hanya separator saja ini, separator tidak ada ini ya. Jadi nanti separatornya tidak ada bordirnya, tidak ada warnanya, nanti warna mengikuti nanti background dari screen. Cuma screen-nya tadi belum kita setting atau bisa kita setting untuk ini sudah ya, sudah saya setting ya. Ini sudah saya setting, tadi sudah saya atur untuk screen-nya.
Nah, kemudian ini juga tadi saya ubah ini, warnanya berbeda dengan yang tadi, sudah saya ubah, kemudian screen-nya sudah saya kasih background color ya. Ini. Nah, kemudian untuk blok yang lain ini ada input ya, ada input. Nah, ketika button input itu diklik, maka apa yang terjadi yaitu mengatur text box 1 itu diberi nilai bilangan bulat random antara 1 sampai 20. Demikian juga untuk text box 2 juga bilangan random, bilangan bulat dari 1 sampai 20. Kemudian label operasi dikosongkan, text box 3 dikosongkan, kemudian text box 3 kursornya dinonaktifkan. Ini, kemudian ketika tombol tambah diklik, maka ini atur label operasi pada tambah ya. Jadi nanti muncul simbol tanda tambah. Kemudian untuk text box 3 dikosongkan, kemudian text box kursor text box 3 diaktifkan. Demikian juga ini ya untuk button kurang ketika diklik maka label operasi muncul simbol kurang. Nah, dan seterusnya sama dengan ini. Kemudian yang kali juga begitu. Kalau yang bagi ini agak berbeda karena kalau kita input maka text box 1 dan text box 2 itu belum tentu nilainya habis dibagi. Maka di sini saya buat agar nanti text box 1 dibagi text box 2 itu habis dibagi. Maka di sini saya menggunakan ini atur text box 1 sama dengan nilainya sama dengan button A kali button B. Nah, kemudian atur text box 2 nilainya text box 1 dibagi button B. Dinilai dari button B. Ini sehingga nanti muncul text box 1 nilainya habis dibagi text box 2 begitu. Jadi ini tadi yang kita sembunyikan tadi yang ada di komponen horizontal arrangement yang ketiga. Coba kita lihat. Ini kan horizontal pertama ya. Pertama, kemudian yang ini adalah kedua, kemudian yang disembunyikan tadi yang ketiga. Ini yang disembunyikan yang ketiga. Ini kan 4 ya. Yang ketiga. Nah, itu. Kemudian untuk button start. Ketika button start diklik, maka skor diatur pada 0. Kemudian label menit 5 karena dalam permana ini kita menyeting waktunya selama 5 menit. Kemudian label detiknya 0, label skor 2-nya 0 ya, 0 ya. Itu dimulai dari awal ya. Ini Bapak Ibu bisa mencontoh, jadi tidak perlu saya jelaskan satu persatu ya. Bisa Bapak Ibu mencontoh. Kalau kurang jelas nanti diberikan file PDF-nya. Ini saya tunjukkan ini. Nah,
Saya jelaskan ini masalah ini ya. Jadi ini asalnya itu begini. Kita klik kanan, kemudian klik inline input. Nah, asalnya begini. Ini juga. Nah, asalnya begini. Jadi ini coba kita tunjukkan. Ini adalah penjumlahan ini. Penjumlahan. Kalau ini pengurangan, ini perkalian, ini pembagian. Sama. Ya. Jadi ini dirubah bentuknya saja. Karena kemarin ada yang tanya, ini mengambilnya dari mana? Makanya di sini saya jelaskan. Ini asalnya begini bentuknya, kemudian kita rubah bentuk menjadi begini. Jadi klik kanan, kemudian klik external input, nah, sehingga bentuknya menjadi begini. Nah, ini supaya jelas ya. Nah, ini kondisi dalam kondisi textbook 1 dioperasikan dengan textbook 2, hasilnya sama dengan textbook 3. Jadi jawabannya benar, sehingga di sini ada notifikasi. Ini ada notifikasi ini. Notifikasi saya berikan 2. Yang satu suara, ini suara ini. Yang satunya adalah teks ya. Kadangkala suaranya enggak bunyi, ada error, sehingga kalau kita buat 2, ketika suaranya enggak bunyi, maka masih ada notifikasi teks itu. Kemudian nilainya ditambah 10. Kemudian kalau button input, button klik, ini ketika jawaban benar ya. Jadi langsung button input itu diklik, sehingga di textbook 1 dan textbook 2 secara otomatis ketika jawabannya benar langsung muncul soal yang baru atau bilangan yang baru gitu. Kemudian ini kondisi tidak benar. Jadi textbook 1 dioperasikan dengan textbook 2, hasilnya tidak sama dengan textbook 3. Artinya yang memberi jawaban itu salah. Nah, ketika salah, maka di sini muncul notifikasi ini EP itu singkatan dari EXO player ya ini ya. Ada suara coba lagi begitu. Kemudian notifikasinya jawaban salah. Kemudian nilainya dikurangi 5. Jadi kalau benar ditambah 10 ya. Ini ditambah 10, tapi kalau salah nilainya dikurangi 5. Nah, kemudian setelah itu ya, setelah dijawab salah, akhirnya textbook 3 itu dikosongkan, tapi muncul kursornya muncul, sehingga nanti ketika kursor muncul keyboard juga akan muncul. Nah, kemudian ini skor terakhir. Nah, setelah dikurangi dari ini tadi. Kalau jawabannya salah, berarti ini skor terakhir setelah ditambah nilai baru. Kemudian ini timer. Ini timer. Jadi ketika timer aktif ya. Nah, ini sama dengan yang di screen tangkap buah ya, ini sama, jadi penjelasannya sama, tidak ada perbedaan. Silakan Bapak Ibu untuk mencontoh blognya. Jika kurang jelas dapat bertanya di grup diskusi atau di kolom komentar. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi sengaja saya langsung memberikan blognya sudah jadi, karena ini blognya panjang, khawatirnya nanti durasi videonya agak lama. Jika kurang jelas nanti bisa ditanyakan di grup atau di kolom komentar. Sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.